Hai semua, welcome back to my channel. Di sini aku mau membuat budget yang sudah di-request oleh Mbak Anita Larasati 995. Pagi Bang, tolong buatin video budgeting anak kos dong. Pengeluaran utama biaya kos 750.000 dan biaya sehari-hari termasuk tugas, uang bulanan 1,8 juta. Makasih. Setiap 2 minggu sekali aku pulang kampung bawa beras, telur, dan beberapa kebutuhan lain. Di kos ada dapur umum, jadi bisa masak sekalian. Kos juga dekat dengan kampus, jadi bisa jalan kaki. Ditunggu ya Bang. Oke, kita langsung buat budgetingnya ya. Untuk membuat budget khusus anak kos ini gampang-gampang susah, jadi tergantung dari beberapa hal. Salah satunya kota di mana dia tinggal, kemudian jarak kampus dengan kos itu berpengaruh juga terhadap transport dan beberapa kebutuhan lainnya. Nah, di sini aku membuat budgeting berdasarkan apa yang sudah diminta oleh Mbak Anita Larasati based on tempat aku tinggal sekarang ya, harga-harganya. Jika teman-teman ingin membuat budget untuk anak kos, jadi yang aku buat ini tidak mutlak harus sama persis. Jadi semuanya itu bergantung kepada kebutuhan dari masing-masing individu. Kalau kebutuhannya ternyata lebih banyak, berarti opsi pengeluaran juga lebih banyak. Tinggal mengatur mana yang harus diutamakan atau diprioritaskan, yang mana yang harus dikesampingkan terlebih dahulu. Nah, untuk budget anak kos dari informasi Mbak Anita Larasati, akhirnya aku buat beberapa opsi pengeluaran berdasarkan kebutuhan utama dari anak kos. Opsi pengeluaran pertama yang aku buat yaitu sewa kos. Nah, dari Mbak Anita Larasati ini sewa kosnya Rp750.000 per bulan. Jadi teman-teman jika mau mencari kos, usahakan mencari yang budgetnya itu sesuai dengan kantong. Kemudian cari tempat yang lebih dekat dengan kampus untuk mengurangi biaya transportasi. Tentu aja memikirkan bagaimana tempat itu layak huni atau enggak. Yang penting bisa membawa kenyamanan untuk teman-teman yang pengen ngekos. Selanjutnya biaya makan. Nah, untuk makan ini juga bergantung kepada masing-masing individu. Informasi dari Mbak Anita ini, dia kan sering pulang kampung setiap 2 minggu sekali dan membawa beberapa kebutuhan pokok dari kampung ke kosnya. Jadi itu adalah solusi yang tepat untuk mengurangi pengeluaran juga, terutama untuk biaya makan. Yang ketiga ada keperluan bulanan seperti sabun cuci piring, sabun cuci baju, pewangi, ataupun beberapa kebutuhan yang lain seperti sabun mandi, sampo, dan sebagainya. Kemudian ada transportasi, ada juga pengeluaran untuk tugas, iuran, dan lain-lain. Kemudian ada jajan, dana darurat, dan tabungan. Tabungan ini yang paling penting ya, sama dana darurat. Oke, kita langsung aja eksekusi. Untuk sewa kos di sini 750.000 seperti yang sudah diinfokan oleh Mbak Anita Larasati. Kemudian untuk biaya makan ini aku budgetkan sebesar Rp300.000. Jadi kalau kita bagi 4 minggu otomatis Rp75.000 per minggu. Ini cukup aja buat membeli kayak lauk ataupun sayur, karena yang dibutuhkan utama kan 2, sayur dan lauk serta gas sih, salah satunya gas. Jadi kalau sayur kan karena tinggal sendiri dan dimakan untuk sendiri, saya rasa bisa menghemat lah dari situ. Kemudian ada biaya untuk keperluan bulanan. Di sini aku budgetkan Rp150.000 untuk membeli sabun-sabunan. Kemudian biaya transportasi ini aku anggarkan 100.000, ini opsional aja karena jarak kampus ke kos itu dekat dan bisa dilalui dengan jalan kaki. Jadi transport ini hanya untuk jaga-jaga aja, siapa tahu mau ke tempat mana dan untuk biaya Gojek dan lain sebagainya. Kemudian untuk tugas, iuran, dan lain-lain aku anggarkan Rp200.000. Jajan Rp100.000 ini juga opsional ya. Kemudian untuk dana darurat 100.000 dan tabungan Rp100.000. Dana darurat ini jangan langsung dipakai kalau misalnya tidak begitu darurat ya. Jadi kalau misalnya keperluan begitu mendesak baru dipakai supaya kamu bisa
nabung lebih banyak lagi. Itu sih pada dasarnya. Jadi kalau ditotalkan semuanya genap Rp1.800.000 dengan dua dana yang bisa dijadikan opsi tabungan seperti dana darurat dan tabungan utama, seperti itu. Kalau ada yang nanya, mana pengeluaran untuk healingnya? Untuk healing itu opsional juga ya, itu tergantung masing-masing individu. Jadi healing itu nggak harus mengeluarkan uang banyak. Dengan tidur siang pun, menonton televisi atau menonton tayangan yang kita sukai, itu juga termasuk salah satu healing atau refreshing otak dari kejenuhan yang sudah kita lakukan. Kemudian healing juga kadang-kadang butuh sih untuk jalan ke tempat mana, atau join sama teman nonton ke bioskop, itu opsional juga. Jadi kamu bisa menabung, kalau misalnya mau dipakai untuk nonton ke bioskop bisa dipakai dari uang jajan ini, atau kalau misalnya punya sisa-sisa belanja dari uang makan atau keperluan bulanan, itu bisa ditabung juga untuk keperluan healing. Yang penting healingnya jangan terlalu sering karena itu bisa boros dan menguras banyak pengeluaran. Jadi untuk anak kos itu harus pinter-pinter mengatur pengeluaran ya, jangan sampai pengeluarannya itu lebih besar daripada pemasukan bulanan. Baik, sampai di sini video aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat terutama untuk Mbak Anita Larasati. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.